Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membersihkan penis atau kulup pada lelaki yang tidak bersunat. Untuk cara membersihkan kelamin perempuan itu akan saya buatkan di video terpisah. Topik ini saya angkat karena banyak sekali Sobat Sehat yang nanyain bagaimana cara membersihkan penis kalau nggak disunat. Bagaimana cara membersihkan kulup? Sebenarnya sih saya udah sering jawabin juga. Cara membersihkannya itu pakai sabun sama pakai air. Ya udah gitu aja sih. Intinya sama aja dengan cara kita mandi, membersihkan kulit di bagian tubuh yang lainnya. Pakai sabun, pakai air, dibilas, dibersihin, dikeringin, udah selesai. Tapi entah kenapa banyak nanya lagi. Mungkin karena jawaban saya itu nggak kebaca kali ya. Dan udah gitu nih, kalau yang nanyanya lewat DM, baik itu di Facebook, WhatsApp, TikTok, biasanya tanya jawabnya itu manjang loh. Saya udah jawabin bahwa pakai sabun sama pakai air, nanya lagi macam-macam, ini lagi, bisa terus menerus gitu loh. Ada yang nanyanya gimana caranya, ada yang nanyanya pakai sabun apa, ada yang nanyanya bagaimana cara lainnya, ada yang bilang kok perih itu, kalau ini lengket susah dibersihin. Oke, jadi ya saya putuskan untuk membuat video inilah biar satu video itu bisa menjelaskan lebih banyak lagi dan dapatkan oleh lebih banyak orang. Jadi bukan cuma beberapa orang yang nanya ke saya aja. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan semacam ini, boleh nih langsung aja diketik di komen. Nanti kita akan buatkan video lain untuk membahasnya. Tapi mungkin agak ngantri ya, karena yang tanya juga kan banyak. Cuma please ya, nanyanya jangan konsultasi yang sifatnya umum-umum aja. Ini adalah disclaimer saya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Sekarang kita masuk ke bahasannya ya. Bagaimana membersihkannya? Itu intinya sih sama pada waktu kita mandi. Bersihkan dulu secara mekanis dengan air mengalir supaya kalau ada kotoran yang melekat itu mengalir dengan airnya. Udah gitu dengan busa sabun, jadi sabunnya dibusahin. Nah, seluruh bagian kulit yang mau kita bersihkan itu dikenain dengan busa sabun, diusap-usap dengan busa sabun. Kenapa pakai busa sabun? Karena yang bekerja itu memang busanya, bukan sabunnya. Nggak boleh tuh kita mandi pakai sabun kering, karena sabun itu kalau nggak diaktifasi dengan air, nggak berbusa, itu nggak terlalu berguna, kuman nggak mati juga gitu ya. Jadi busa sabun yang kita pakai. Kalau pakai sabun cair lebih bagus lagi. Itu kan udah ada kandungan airnya ya. Tapi kalau kita nggak campurin dengan air lagi, ya boros dong sabun cairnya. Jadi dengan busa sabun, pastikan seluruh bagian kulit yang kita bersihkan itu terkena dengan busa sabun. Digosok-gosok, nggak usah digosok kasar, lembut aja. Nah, udah gitu, dibilas dengan air mengalir, air bersih mengalir, supaya busanya luruh. Udah gitu dikeringin, udah selesai. Intinya seperti orang mandi kan begitu, nggak sulit. Nah, tapi banyak yang nanya gimana caranya untuk yang bagian nyelempit. Itu kalau dibuka jadi lengket, jadi sakit. Oke, ini yang lengket sakit itu adalah kondisi yang tidak seharusnya. Berarti udah terjadi peradangan. Saya bahas yang seharusnya dulu ya. Seharusnya itu nggak sakit, nggak lengket, bisa dibersihkan dengan biasa. Saya kasih peragaannya deh biar lebih kebayang. Bayangkan misalnya spidol ini adalah penis. Saya pakai spidol ya supaya nggak kena sensor. Soalnya kalau kena sensor nanti nggak kelihatan juga. Nah terus kulit dari kelamin itu adalah sarung tangan ini. Nah, ini bagian kepala dari penis, gland penis itu kan kulitnya nempel ya. Anggaplah seperti ini. Pada orang yang tidak bersunat, waktu penisnya itu nggak ereksi, itu kadang
dia kepalanya itu tertutup dengan kulitnya si penis seperti ini. Jadi itu kotoran bisa masuk di dalam, atau misalnya kulitnya itu mengeluarkan semacam sekresi apa, itu kan kalau nggak dibersihkan itu tetap di dalam. Nah, kotoran itulah yang bisa menimbulkan iritasi atau radang dan jadinya lengket, perih, panas, merah. Tapi dalam keadaan yang normal seharusnya itu meskipun nggak disunat itu bisa terbuka dengan normal, dengan tanpa masalah, tanpa nyeri, tanpa sakit, tanpa perlengketan. Kalau si penisnya lagi terereksi atau kita tarik kulitnya tanpa masalah. Nah, sekarang cara membersihkannya gimana? Ya bersihkan aja, ini basahin dulu semua, kita buka kulitnya, kita dorong aja. Nah, ini dibasahin juga, udah gitu dengan tangan kita yang berbusa sabun, bersihkan aja. Seperti kalau kita mandikan, membersihkan kulit di tangan, di kaki, badan. Sama, pakai sabun, udah gitu siram dengan air bersih. Udah gitu dikeringin dengan handuk yang bersih dan lembut. Selesai. Nggak susah kan? Nah, tapi banyak sobat sehat yang entah kenapa di DM itu tanya, kayaknya susah banget ya membersihkan kulup yang tidak bersunat ini. Kalau untuk alasan kebersihan aja, nggak perlu disunat itu sebenarnya. Jadi ya dicuci aja gitu, nggak susah kok, nggak sakit. Disunat justru lebih sakit, kena potong. Jadi pada waktu disunat itu, ini kulit kelebihannya ini, yang ngewer-ngewernya ini, dipotong tuh mengeliling. Udah gitu dijahit antara bagian yang sisa di glansnya sama yang dipotongannya itu dijahit. Itu lebih invasif dibandingkan dengan tarik, cuci dengan sabun dan air. Kalau ibarat kata tuh ya, menyunat untuk alasan kebersihan penis itu sama seperti kita cabut gigi untuk alasan kebersihan gigi. Kan kalau udah disunat udah nggak ada yang dibersihkan tuh. Ya, jadi bukan jaga kebersihan sih, nggak mau membersihkan. Sama seperti kalau kita cabut gigi dengan alasan menjaga kebersihan gigi. Kan kalau udah dicabut nggak ada barang yang bisa dibersihin dong. Itu sebenarnya menurut saya terlalu ekstrim. Kalau giginya bolong, terus sering menimbulkan nyeri dan udah nggak bisa diselamatkan lagi, iya dokter akan mencabut supaya nggak jadi masalah. Toh itu gigi udah hancur, udah nggak bisa diselamatkan. Kalau misalnya nih ini lelakinya itu jorok, nggak bisa membersihkan dengan baik dan benar, udah gitu sering meradang, ya daripada keseksa, iyalah disunat lah, itu alasannya medis. Memang ada indikasi medisnya. Tapi kalau disunatnya cuma karena untuk menjaga kebersihan, menurut saya itu nggak worthy ya. Risikonya nggak sebanding dengan manfaatnya. Nggak susah kok untuk membersihkan penis yang tidak bersunat. Anak saya yang masih kecil aja bisa. Nah, terus bagaimana kalau yang udah lengket, udah merah, panas, nyeri, bengkak? Nah, itu udah terjadi peradangan. Kalau peradangannya itu nggak terlalu parah, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Caranya, pada waktu mau bersihkan itu ditarik pelan-pelan ya, kulitnya seperti tadi nih, ditarik pelan-pelan, terus dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan baby oil. Pelan-pelan aja, dibersihkan sedikit-sedikit, terus tarik, sedikit-sedikit tarik. Memang perih. Perihnya itu bukan karena nggak bersunat, tapi karena sudah terlanjur terjadi peradangan. Udah perih, bau lagi. Ya, tapi itu memang butuh kesabaran. Kalau sobat sehat nggak bisa ngerjain sendiri seperti ini, udah ke dokter aja, biar dokter atau perawatnya yang kerjain, yang bersihin. Cuma memang seperti ini nggak bisa sering-sering ya. Karena kan ya masa mau tiap kali bersihin penis mesti ke rumah sakit, ke dokter. Ya kalau memang nggak mampu
nggak cakap untuk membersihkan, ya dokternya akan menyarankan untuk disunat sih. Kalau udah dibuang kan nggak ada urusannya lagi, nggak akan bisa nyangkut lagi gitu. Cuma kalau menurut saya pribadi, yang namanya kulit itu diciptakan Tuhan pasti ada tujuannya, termasuk juga kulit di penis. Saya nggak tahu Tuhan tujuannya apa, kan nggak ada manualnya juga ya. Cuma menurut saya kulit di penis ini selain menjalankan fungsinya sebagai pelindungan, jadi fungsi kulit ini kan utamanya untuk melindungi organ di dalam ya, supaya segala macam yang di luar tubuh itu nggak langsung masuk ke tubuh kita. Kuman, jamur, virus, bakteri itu nggak langsung masuk. Jadi fungsi umumnya itu sama seperti kulit. Nah, terus di penis ini kulitnya itu agak beda dibandingkan dengan kulit di bagian tubuh yang lain, dalam artian dia lebih sensitif memang. Nah, di kulit bagian kelamin ini banyak sekali terdapat serat-serat saraf sensorik, sehingga bisa membantu proses ereksi, untuk merangsang si penis ini bisa ereksi. Itu memang si ereksi nggak melulu berdasarkan stimulasi fisikal ya, bisa juga dengan kekuatan pikiran, imajinasi, terus tahu-tahu ereksi, biarpun si penisnya nggak tersentuh. Tapi ini adalah salah satu hal yang bisa membantu untuk proses itu, juga untuk ejakulasinya. Jadi kalau kulitnya itu sebagian dipotong, berarti sebagian dari saraf-saraf sensorik yang membantu proses ereksi dan ejakulasi itu kebuang dong. Artinya berkurang. Tadinya kita misalnya nih punya 100 saraf di kulit ini, dibuang 40% ya, jadi tinggal 60, kerjanya jadi berkurang. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau memang nggak perlu-perlu banget ya jangan dibuang lah, itu memutilasi loh. Membuang sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya. Ya, itu kalau nggak diperlukan. Nah, terus ada sobat sehat yang tanya, "Dok, tapi kan kulitnya sensitif, bersihkannya pakai sabun apa?" Ya seperti saya bilang tadi, pakai sabun mandi udah cukup sebenarnya sih. Cuma kalau memang sobat sehat kepikiran nih, kulit sensitif masa dipakein sabunnya yang sama seperti kulit lain, nanti teriritasi dong. Ya boleh sobat sehat pakai sabun yang lembut, yang mengandung pelembab. Kurang lebih gini ya bandingannya, kulit di kelamin itu mirip-mirip dengan kulit di bibir. Lembut, tipis, dan banyak sensoriknya. Nah, kalau kulit di bibirnya pakai sabun mandi biasa nggak bermasalah, kemungkinan besar kulit di kelaminnya juga nggak akan bermasalah, dibersihkan dengan sabun yang sama. Kalau misalnya sobat sehat mau pakai yang lebih lembut, pakai sabun wajah, boleh, fine-fine aja, nggak apa-apa, silakan. Yang penting dibersihin. Tapi setaunya saya sih, sabun zaman sekarang itu kebanyakan udah mengandung pelembab. Apalagi kalau sabunnya berbentuk cair ya, itu umumnya sudah mengandung gliserin kok, dan bisa dipakai tanpa masalah. Kalau sabunnya batangan, iya. Kadang sabun batangan itu nggak mengandung pelembab. Jadinya waktu dipakai itu kulit keset, kering. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan si kulit kelamin itu, kulupnya, kalau dibersihin pakai itu jadi keset. Kalau bergeser-geser jadi luka dia, teriritasi. Nah, ya hindarin pemakaian sabun semacam itu. Atau kalau memang punyanya sabun semacam itu, habis mandi, ya kasih pelembab supaya nggak keset, supaya nggak kering gitu. Nah, kalau sobat sehat mau nyoba caranya, ya cuci tangan aja dengan sabun itu. Kalau sabunnya setelah cuci tangan itu lembut di tangannya, berarti nggak apa-apa, pakai aja. Kalau jadi keset, kering, kalau habis cuci tangan terus dipakein ke misalnya cermin, krit gitu ya, sampai itu, mungkin itu nggak bisa dipakai. Takutnya si kulit kelaminnya jadi kering, tergesek-gesek nanti luka. Gitu aja sih sebenarnya, nggak susah-susah amat. Nah, itu tadi adalah pembahasan saya untuk membersihkan penis pada orang yang tidak bersunat. Jadi secara medis nggak perlu dilakukan sunat, kecuali mungkin pada mereka yang bandel ya, yang suka jajan di luaran, memang sunat bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi menular seksual.
pada orang yang nakal, tukang jajan, dan tidak pakai kondom. Ya, tapi kalau untuk menjaga kebersihan aja sih nggak diperlukan ya. Ada cara yang jauh tidak invasif, mudah, murah, dan cepat untuk membersihkan penis yang tidak bersunat. Kalau alasan sobat sehat adalah untuk menjaga kebersihan, itu adalah jawaban saya. Tapi kalau sobat sehat mau sunat untuk alasan religius, untuk karena mengikuti teladan Yesus yang disunat pada hari ke-8, nggak peduli itu Rasul Paulus ngomongnya apa, ya silakan, saya no comment. Kalau mau disunat karena mengikuti sunnah sahabat Rasul yang pada disunat, ya itu hak sobat saya sekalian. Ini saya nggak bahas dari masalah itu ya. Sekian sharing saya hari ini, semoga menjadi berkat buat sobat sehat sekalian. Kalau menurut sobat sehat info yang kita bagikan ini bermanfaat, boleh nih langsung di-share aja ke temennya, saudaranya, kenalannya yang menurut sobat sehat bisa memperoleh manfaat dari info yang kita bagikan ini. Semoga ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.